Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Okla Faiza Sematisa dari kelas 1A Keperawatan dengan NIM 2214201052 Fakultas Kesehatan Universitas Fordeko. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nars Imelda R. Kartika MKep. Halo semua, nah kali ini materi kita tentang anatomi fisiologi manusia. Yang pertama ada sistem persarafan, sistem endokrin, dan sistem reproduksi manusia. Dan ada beberapa sistem lainnya. Selamat menyaksikan. Nah, materi kita yang pertama yaitu sistem persarafan. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak yang dibungkus oleh serabut otak yang kuat. Oleh karena itu, otak merupakan alat tubuh yang sangat penting bagi manusia. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian: otak besar, otak kecil, dan batang otak. Selanjutnya, otak besar atau cerebrum adalah bagian otak terbesar yang menjadi pusat aktivitas tubuh kita. Kemudian, otak besar ini terbagi menjadi 4, yaitu lobus frontal, terdapat di depan otak. Fungsinya sebagai pusat berpikir, berbicara, dan berencana. Selanjutnya, lobus temporal yang terletak di antara telinga sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan berbahasa. Selanjutnya, lobus parietal yang terletak di belakang lobus frontal. Fungsinya sebagai indera peraba, rasa sakit, dan juga pengecap. Yang terakhir, lobus occipital terletak di bagian belakang yang berfungsi sebagai indera pembaca. Selanjutnya ada talamus. Talamus menjadi tempat melintasnya rangsangan sensorik menuju korteks otak. Talamus juga melakukan persepsi perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan emosi. Fungsinya sebagai pengganti pertukaran sinyal indera tulang belakang ke cerebrum atau sebaliknya. Selanjutnya ada hipotalamus. Kalau ini pusat pengaturan otonom, yaitu haus dan lapar, tidur, metabolisme tubuh, suhu tubuh, dan tingkah laku. Selanjutnya ada mesencephalon atau otak tengah. Memiliki bagian yang bisa mengendalikan penglihatan dan pendengaran, atau kuli-kuli inferior, dan ukurannya cukup kecil. Pons Paroli atau jembatan Farol. Nah, kalau yang ini sebagai jembatan yang menghubungi bagian-bagian dari otak yang kita miliki. Selanjutnya ada medula oblongata atau sumsum lanjutan, berfungsi sebagai pengatur denyut jantung, frekuensi pernapasan, dan batuk bersin, tekanan darah, dan produksi udara. Medula merupakan penghubung otak ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar di belakang otak. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab mengatur posisi gerakan tubuh. Selanjutnya ada mekanisme refleks. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita selalu berusaha menjaga kondisinya dalam keadaan seimbang atau disebut juga homeostasis. Ketika terjadi perubahan lingkungan baik dalam tubuh maupun di luar, tubuh kita akan melakukan respon untuk mempertahankan kondisi homeostasisnya tersebut. Contohnya, saat tangan seseorang menyentuh benda tajam atau panas, apa yang dia lakukan? Tentu saja secara otomatis akan bergerak menjauhi benda tersebut. Reaksi ini terjadi secara spontan dalam rentang waktu sangat cepat. Artinya, respon yang diberikan terjadi begitu saja, tanpa kita memiliki kesempatan untuk berpikir terlebih dahulu. Respon ini yang sering kita sebut dengan gerak refleks. Materi kita ada sistem endokrin.
organ penghasil hormon dan hormon yang dihasilkannya. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Yang pertama ada lobus anterior. Hormonnya yang dihasilkannya ada prolaktin. Fungsinya sebagai menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar ibu. Selanjutnya ada lobus posterior. Hormon yang dihasilkannya oksitosin. Fungsinya yaitu untuk membantu rangsangan transaksi otak pada uterus. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkannya yaitu tiroksin dan triiodotinin, yaitu proses metabolisme pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Bagiannya ada korteks. Hormon yang dihasilkannya ada androgen. Fungsinya yaitu sebagai membentuk sifat kelamin sekunder pria. Selanjutnya ada medula. Hormon yang dihasilkannya ada adrenalin atau epinefrin. Fungsinya yaitu mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkannya yang pertama ada insulin. Fungsinya sebagai mengubah glukosa menjadi gula otot, glikogen di hati, sehingga kadar gula di dalam darah menurun. Yang kedua ada glukogen. Fungsinya mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula dalam darah meningkat. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Yang pertama ada ovarium. Kelenjar gonad pada wanita. Hormon yang dihasilkannya estrogen. Fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan. Selanjutnya ada progesteron. Fungsinya penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kelenjar selanjutnya ada testis. Kelenjar gonad pada pria. Hormon yang dihasilkannya testosteron. Fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki. Selanjutnya ada kelenjar timus. Yang pertama ada timopaitin dan timolin. Fungsinya kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Hormon yang kedua ada timosin. Fungsinya menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Nah, materi kita yang ketiga ada sistem reproduksi. Kita masuk ke bagian sistem reproduksi pria. Yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih adalah sistem dari saluran kencing berbentuk kantung berongga yang bertugas menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Yang kedua ada kelenjar prostat. Adalah organ kecil yang berada tepat di bawah kandung kemih yang berperan sebagai memproduksi dan menyempurnakan air mani. Selanjutnya ada uretra berupa saluran panjang 20 cm. Saluran ini berada di dalam penis yang ujungnya dapat terlihat pangkal intim pria. Selanjutnya ada vas deferens, merupakan sepasang tabung berontak dan keras dan berdinding tebal. Tabung tersebut dimulai dari epididymis yang merupakan tempat penyimpanan sperma setelah dibuahi oleh testis. Selanjutnya ada testis. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi. Fungsinya sebagai memproduksi sperma. Karena fungsinya begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga.
Yang terakhir ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis. Fungsinya membungkus organ reproduksi. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, bagian luar. Labia majora merupakan vagina besar yang terletak di bagian luar. Selanjutnya, labia minora, bibir vagina kecil yang berukuran lebih kecil daripada labia majora. Organ ini sebagai pelindung vagina. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Adalah kelenjar yang terletak di luar sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan dan mata. Selanjutnya ada clitori. Adalah struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita, di atas lubang utara. Selanjutnya ada sistem reproduksi wanita bagian dalam, yaitu ada vagina. Adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, terletak di dalam tubuh, di belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsinya sebagai alat reproduksi wanita. Selanjutnya ada ovum, ovarium atau indung telur. Berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Selanjutnya ada tuba Fallopi atau oviduk, memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang yang berbentang dari ujung kanan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Mempunyai fungsi mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum. Selanjutnya ada leher rahim atau serviks. Adalah organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Kita yang kelima ada sistem respirasi. Didefinisikan sebagai pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada. Yang pertama ada rongga hidung, merupakan tempat pintu utama udara dihirup. Fungsinya sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembaban suhu tekanan udara. Selanjutnya ada faring, merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Merupakan tabung yang terletak di bagian mulut dan rongga hidung. Fungsi laring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung mulut menuju trakea. Selanjutnya ada epiglottis, adalah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Selanjutnya ada laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara ke trakea. Fungsinya untuk melindungi saluran pernafasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorok. Adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran besar yang berfungsi menyalurkan udara menuju paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah saluran udara yang menghubungkan trakea ke paru-paru. Fungsinya untuk mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus menyalurkan ke paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus, adalah cabang bronkus yang bertugas mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Alveolus berada di dalam paru-paru yang berukuran kecil seperti buah anggur. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dan CO2. Materi kita yang keenam ada sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada muskuler atau otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jaringan primer, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi. 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos.
Tanpa adanya jaringan otot, tubuh kita tidak dapat melakukan pergerakan. Yang pertama ada ciri-ciri otot. Yang pertama ada kontraksi, yaitu menegang. Ekstabilitas, merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, mampu menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat ada elastisitas, dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Selanjutnya ada jenis otot. Otot rangka. Otot rangka merupakan bagian terbesar dari tubuh kita. Fungsi utamanya untuk menggerakkan tubuh. Otot anggota gerak ada dua kelompok, yaitu otot fleksor untuk membengkokkan sendi dan otot-otot ekstentor untuk meluruskan sendi. Umumnya kedua kelompok ini saling berlawanan. Bila otot ekstensor berkontraksi atau berkerut, otot fleksor akan berelaksasi atau melemas. Tetapi bila diperlukan, kedua kelompok itu dapat berkontraksi atau dapat berrelaksasi. Fungsi otot rangka. Yang pertama, menghasilkan gerakan otot. Pada tempat otot itu melekat, mempertahankan postur dan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi, menjaga panas tubuh agar suhu tubuh tetap normal, mengatur gerak pada tulang dan sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya ada otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding sel saluran Damorgan yang berongga, seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba yang terdapat pada sistem Ciri-ciri otot polos: berbentuk gelendong, mempunyai inti sel, tidak mempunyai garis melintang. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Secara struktural dan fungsional memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos. Unit tunggal seperti otot rangka. Otot jantung juga memperlihatkan serat lintang karena filamen tebal dan tipisnya tersusun sangat teratur, menjadi pola pita yang reguler. Fungsinya untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi suhu tubuh. Fungsi otot jantung: mengatur fungsi jantung, memompa darah keluar dari serambi ke bilik pembuluh darah dari kiri tubuh sistematik dan menuju ke kanan, memeras darah dari jantung untuk dimasukkan ke paru-paru atau bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada jaringan penyambung. Yang pertama ada sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang kerangka atau memudahkan terjadinya gerakan. Ilmu yang mempelajari persendian disebut dengan artronologi. Terdapat 3 jenis sendi utama, yaitu fibrous, sendi tulang rawan, dan sendi finopil. Sendi juga dapat diklasifikasikan menurut kemungkinan gerakannya: tak bergerak, bergerak, dan sedikit bergerak, dan bergerak luas. Yang kedua ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang ke yang lainnya menjadi jaringan ikat
yang fasilitasi gerakan. Ligamen sangat elastis untuk memungkinkan peregangan, dan lentor sendi dan anggota badan untuk memproduksi gerak. Ligamen dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama. Yang pertama, ligamen artikular, ligamen anpetal, dan ligamen ligatorial. Yang ketiga ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi, yang menghubungkan otot dengan tulang. Mirip dengan ligamen, tendon juga terutama terdiri dari serat kolagen. Tendon secara struktural dirancang untuk menahan jumlah tinggi tegangan otot, dan mereka bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan kekuatan yang digunakan untuk menarik hal-hal ke arah tubuh. Materi kita yang selanjutnya ada sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini sering sekali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Yang pertama ada kulit. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar, yang menutupi permukaan tubuh, sehingga memiliki peran penting yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Fungsi-fungsi kulit: melindungi tubuh bagian dalam dan melindungi tubuh dari ancaman yang membahayakan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mengatur suhu tubuh atau termoregulasi untuk memberikan perlindungan serta dukungan terhadap perubahan suhu. Yang ketiga ada sebagai alat ekskresi dengan kelenjar kulit yang akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung natrium klorida, amina, serta asam melalui pori-pori. Yang keempat ada sebagai intraperaba, epidermis, dermis, dan hipodermis, mengandung struktur serap sensorik khusus yang mendekati sentuhan jari. Yang kelima ada sebagai pembentukan pigmen atau melanosit di lapisan basal. Jumlah melanosit dan besarnya butiran pigmen menentukan warna kulit seseorang. Yang keenam ada menyimpan lemak. Yang ketujuh, mengendalikan keluarnya cairan tubuh dengan cara mencegah penguapan air. Yang kedelapan ada mengatur respon imun. Selanjutnya, kelenjar yang ada pada kulit. Yang pertama ada kelenjar keringat. Yang kedua, kelenjar minyak. Yang ketiga, kelenjar seruminosa. Selanjutnya kita masuk ke struktur lapisan kulit. Yang pertama ada epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan yang paling luar yang memberikan perlindungan dan menciptakan warna kulit seseorang. Terdiri dari atas lapisan gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel squamosa yang tersusun atas sel-sel keratinosit yang menghasilkan keratin atau serat protein yang kuat. Lapisan epidermis akan tumbuh terus-menerus. Hal ini karena lapisan sel induk yang berada di lapisan bawah terus-menerus melakukan pembelahan. Sedangkan
menjadi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi keratositosit dan posisinya ketika berdiferensiasi menjadi sel-sel berangsang. Selanjutnya lapisan epidermis. Yang pertama stratum germinativum atau basal. Ciri-ciri pembeda lain dari sel-sel basal adalah nukleus atau nuklei yang memanjangnya berwarna gelap dan ada pigmen lain yang ditransfer dari melanosit yang berdampingan. Lapisan basal adalah lokasi utama sel-sel aktif membela pada epidermis membentuk sel-sel lapisan epidermis luas. Namun tidak semua sel memiliki potensi untuk membelah. Yang kedua ada stratum spinosum atau lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi terdiri dari beberapa bentuk, struktur, dan sifat subseluler yang berbeda tergantung pada lokasinya. Sel-sel spinosum pada bagian basal atau bawah berbentuk polihedral dan memiliki nukleus bulat. Sedangkan sel-sel dari lapisan spinosum atas umumnya berukuran lebih besar, menjadi lebih rata karena didorong ke permukaan kulit dan mengandung butiran pipih. Selanjutnya ada stratum granulosum. Lapisan ini terdiri atas 2 atau 3 lapisan sel poligonal yang agak gepeng dengan inti di tengah dan sitoplasma berisi butiran kasar atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada stratum lucidum. Lapisan ini terdiri atas beberapa lapisan sel yang sangat gepeng dan bening, serta tidak berinti. Membran yang membatasi sel tersebut sulit terlihat, sehingga lapisannya secara keseluruhan seperti satuan yang bening. Lapisan ini ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit tebar, seperti telapak kaki dan telapak tangan. Selanjutnya ada stratum corneum atau lapisan tanduk atau kulit terluar. Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin. Makin keluar letak selnya, makin gepeng, seperti sisik, lalu terkelupas oleh tubuh. Sel yang terkelupas akan digantikan oleh sel lainnya. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan lapisan tengah yang terdiri dari protein struktural fibril yang dikenal sebagai kolagen. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastin sehingga bersifat ulet dan elastis, penuh dengan kapiler dan pembuluh darah, serta saraf sehingga dapat merasakan sensi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. Dermis tersusun atas beberapa jaringan ikat terluar yang disebut dengan kapila dermal. Lapisan selanjutnya ada hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang tersusun atas sel-sel lemak dan jaringan ikat. Lapisan subkutan atau disebut hipodermis termasuk jaringan ikat longgar yang mengandung lobus kecil yang disebut liposit. Fungsinya untuk menyimpan energi dan menghindari benturan. Intragumen yang kedua ada kuku. Kuku adalah lapisan tubuh yang terdapat
atau tumbuh di ujung jari yang terbuat dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat kulit tumbuh dari ujung jari. Fungsinya untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat, serta mempertinggi daya sentuh. Selanjutnya, bagian-bagian kuku yang pertama ada matriks unguin. Jaringan yang terlindungi oleh kuku sebagai bantalan kuku yang terletak pada bawah bagian kuku serta menghasilkan sel yang akan menjadi lepeng kuku. Mengandung sel pembuluh darah dan getah bening. Selanjutnya ada eluna. Eluna akan terlihat pada dasar kuku, nampak seperti bulan sabit. Eluna yang paling terlihat pada ibu jari dan kemungkinan tidak akan terlihat di jari kelingking. Selanjutnya ada sinus unguis, tempat akar kuku, yaitu pangkal dari kuku yang ada pada kepala kuku, berasal dari yang selalu tumbuh aktif pada bagian kuku. Korpus unguis, struktur kuku manusia yang keras dan terbuat dari protein keratin. Adanya lapisan sel mati yang dapat membuat kuku kuat tetapi fleksibel. Bentuknya melintang berdasarkan bentuk tulang pada bagian bawahnya. Yang kelima ada hiponisium, membentuk segel yang melindungi kuku. Selanjutnya ada margoliber atau berkaitan dengan kuku yang tajam. Selanjutnya yang terakhir ada pita oquinodermal, terletak di bagian bawah margoliber, yang mana kuku orang berkulit putih akan terlihat seperti kaca yang keabu-abuan. Sistem integumen selanjutnya ada rambut. Rambut muncul dari epidermis kulit luar, berasal dari folikel rambut yang berada jauh dari bawah dermis. Terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan kaki, serta bagian dari palang ikat jari, tangan atau kaki, penis, labia minora, dan bibir. Rambut terdiri atas akar rambut, sel tanpa keratin, dan batang rambut. Fungsi rambut yang pertama, melindungi kulit dari pengaruh buruk. Yang kedua, mengatur suhu. Yang ketiga, mendorong penguapan keringat. Yang keempat, indera peraba yang sensitif. Nah, materi kita selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya ada meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Jantung adalah organ berotot yang menjadi pusat peredaran darah. Sistem ini terbangun dari jaringan pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari dan ke semua organ tubuh. Darah ini mengandung oksigen dan nutrien yang dibutuhkan organ agar bisa bekerja dengan baik. Darah juga membawa karbon dioksida ke paru-paru agar dapat dikeluarkan lewat sistem pernapasan. Jantung memiliki 4 katup yang membuka menutup untuk
mencegah darah mengalir sesuai dengan tujuannya. Keempat katup ini menghubungkan 4 ruang dan menerima mendistribusikan darah dengan cara kerja jantung. 4 ruang itu adalah 2 bilik, 2 serambi masing-masing sebelah kiri dan kanan jantung. Untuk memompa darah, keempat ini berkontraksi dan mengendor ketika mengalirkan darah. Agar dapat berkontraksi secara teratur dan stabil, jantung memerlukan sistem kelistrikan yang memicu detak jantung. Sistem itu sekaligus menjadi sumber daya yang sangat penting dalam cara kerja jantung. Aliran darah yang normal memiliki siklus tubuh, jantung, paru, jantung, tubuh. Darah pada awalnya beredar di tubuh lalu masuk ke serambi kanan dan menuju ke milik kanan jantung. Jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen yang membuang karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang telah dikembalikan ke jantung lewat serambi kiri, lalu mengalirkannya ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh lagi, termasuk otak. Siklus ini berjalan secara terus-menerus selama 24 jam sehari dalam detak jantung yang dapat diukur. Selanjutnya, ada fungsi umum otot jantung. Yang pertama, sifat ritmisitas atau otomatis. Secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi secara maksimal. Ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Selanjutnya, metabolisme otot jantung. Seperti otot rangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Energi terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi terutama laknat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen. Materi kita yang selanjutnya ada sistem hematologi, tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Darah merupakan medium transport tubuh. Darah berperan penting dalam semua proses fisiologis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Darah berperan penting sebagai fluida untuk berfungsi menyalurkan ke seluruh tubuh serta membawa kembali metabolisme tersebut untuk kemudian dilanjutkan pada proses ekskresi. Hasil metabolisme tersebut yang melibatkan bantuan organ-organ ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan kulit. Selanjutnya, fungsi darah. Yang pertama ada penghantaran oksigen nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan jaringan. Yang ketiga, pembentukan agen pembekuan darah. Yang ketiga, mengendalikan stabilitas suhu tubuh. Selanjutnya, sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan komponen sel dengan jumlah sel terbesar dalam darah dan memiliki fungsi penting dalam darah, yaitu sebagai sel pengangkut oksigen. Jumlah eritrosit pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 5,4 juta sel per mikroliter darah, dan sedangkan untuk wanita dewasa
berjumlah sekitar 4,8 juta sel per mikroliter darah. Eritrosit merupakan satu-satunya sel darah yang dapat menjalankan fungsinya tanpa meninggalkan pembuluh darah. Salah satu gangguan pada sel darah merah atau eritrosit yaitu anemia. Anemia merupakan salah satu jenis kelainan pada sel darah merah. Salah satu penyebab anemia yaitu karena kekurangan mineral besi dalam darah. Tubuh memerlukan zat besi untuk memproduksi protein hemoglobin yang membantu sel darah merah melakukan fungsi utamanya, yaitu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan sel darah yang masih mempunyai inti sel, berbeda dengan eritrosit. Leukosit juga tidak mempunyai hemoglobin maupun kemampuan untuk membawa oksigen. Selain itu, leukosit dinamai demikian karena relatif lebih tidak berwarna jika dibandingkan dengan eritrosit. Salah satu gangguan pada sel darah putih atau leukosit yaitu limfoma, kanker darah yang terjadi pada sistem limfatik tubuh. Sel kanker menyerang limfosit yang memiliki fungsi melawan infeksi. Materi kita yang terakhir ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Selanjutnya ada organ pencernaan manusia. Yang pertama, rongga mulut. Di mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai bagian besar pencernaan. Makanan yang masuk ke mulut akan mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim amilase. Organ yang kedua ada kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan yang bernama faring. Kerongkongan adalah jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan peristaltik agar makanan terdorong masuk. Selanjutnya ada lambung. Letak lambung di bawah sekat rongga dada atau diafragma. Ada usus halus atau usus kecil. Bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Selain pencernaan makanan, fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum kantung yang menghubungkan uleum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Selanjutnya, rektum atau anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk membuang air besar. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana tempat pengeluaran kotoran.